Siapakah tokoh public speaking yang antum suka? Ada lagi ibu-ibu yang bertanya, "Hey, antum kan udah mesantren di Pondok Tahfidz OSB. Siapa pembicara public speaker and you love it? Anda cinta banget dengan pembicara itu." Maka antum pasti akan menjawab dan harus menjawab dengan jawaban yang tepat. Ketika kami roadshow ke beberapa titik di Indonesia, anak-anak SD, anak-anak SMP, anak SMA, ataupun yang lagi kuliah, ketika kami tanya siapa tokoh public speaking and you love him, dan ada cinta dengan mereka, hampir 80% mereka, ya siapa? Agim. Ada juga yang menjawab, Pak Happy, saya suka dengan siapa? Ada juga yang menjawab, Pak Happy, yang saya suka adalah ini dia, siapa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Ini generasi milenial, Ustaz. Antum tahu siapa mereka? Bapak yang paling bawah siapa itu? Mario Teguh, kawan. Namanya siapa? Mario Teguh. 3 orang ini adalah pembicara-pembicara yang hebat di Indonesia. Tapi ketika ini pertanyaan dilontarkan kepada Pondok Tahfidz OSB yang antum setiap hari mengaji, pembicara yang hebat adalah orang-orang ini. Karena apa? Karena pembicara yang hebat adalah ini dia, people. Siapakah itu? Antum berteriak, Allah kaya dengan firman-firmannya. Antum berteriak, Pak Happy Chandra, Nabi kaya dengan sabda-sabdanya. Maka manusia harus kaya dengan kata-kata. Kalimat itu bukan hanya kalimat slogan atau kalimat gombal. Kita mengenal Muhammad, OSB. Kita mengenal Muhammad hanya tulisannya saja. Mim, ha, mim, syiddah, dan dal. Tertempel tulisan Muhammad di masjid-masjid yang megah di jagat raya ini. Tertempel tulisan Muhammad itu di mana? Di rumah-rumah mewah. Tapi ketika ditanya, man ahsanul mutakallimina fi hadzal alam? Who is the real speaker in this world? Siapa pembicara yang hebat di muka bumi ini? Yang muslim 90% menjawabnya adalah bukan Muhammad. Mereka gak sadar kalau Nabi itu kaya dengan sabda-sabdanya. Nabi mengeluarkan kata-kata yang indah, kawan. Nabi SAW sudah tidak ada. Jasadnya sudah terkubur. Tapi sabda-sabdanya hadir sampai antum detik ini. Ajarkan kalau bicara itu harus sihro, menyihir, kawan. Antum nanya lagi, mana buktinya lagi Pak Happy Chandra? Nih, antum lihat tulisan ini. Tulisannya indah banget, Kak. Apa itu? Bagaimana Nabi berbicara dengan putri bungsunya, wahai OSB? Kalam. Nabi berbicara dengan putri bungsunya bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Setelah haji wada, haji perpisahan, Nabi lagi sakit, brother. Malaikat Israel sudah siap mencabut nyawa Nabi. Nabi sudah lemah, nak. Nabi sudah usia 63 tahun. Setelah haji wada, brother, haji perpisahan, Nabi dalam keadaan lemah menuju ke rumahnya. Siapa bahasa Nabi, lisannya Nabi yang pertama kali dipanggil oleh Nabi hari itu? Putri bungsunya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Apa kata Nabi? Ya Fatimah, wahai putri bungsuku, halumma ilayya, kemarilah. Dipeluk itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dibisikkan di telinga kiri Fatimah. Sambil dipeluk, Nabi berbisik di telinga kiri Fatimah. Wa kanat Fatimah bakia. Fatimah langsung dia menangis. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, antum tahu apa yang dilakukan Fatimah? Tersenyum Fatimah. Habis berlinang air mata dibisikkan oleh Nabi. Saat itu Fatimah langsung dia tersenyum. Sayyidah Aisyah langsung bertanya, ya Fatimah, aku adalah istri Nabi. Apa yang dibisikkan oleh ayahmu?
Aku harus tahu. Tapi kata Fatimah, la umkinu an unbi asiran Nabi. Ini rahasia antara aku dan ayahku. Fatufian Nabi. Wafatlah Nabi hari itu. Saat itu muncullah sebuah rahasia itu. Kenapa saat itu Nabi berbisik sampai itu Fatimah dia berlinang air matanya, berbisiknya di telinga mana? Kenapa Nabi saat itu berbisik di telinga kiri dan Fatimah langsung dia menangis? Karena Nabi mengeluarkan kata-kata yang indah tapi membuat Fatimah itu dia berlinang air mata. Sambil dipeluk Nabi mengatakan, "Ya Fatimah, sayatini al-ajal, ajalku sudah mendekat wahai putriku." Maka baru dengan kalimat itu saja Fatimah langsung dia menangis. Kenapa dibisikkan di telinga kanan Fatimah? Fatimah langsung tersenyum karena Nabi memberikan kabar gembira. Wahai Fatimah, walaupun aku sudah tiada, tapi kau nanti akan menyusulku ke surga yang pertama kali di antara keluarga kita. Kau akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini. Kau akan menjadi figur untuk para mukminat perempuan muslimah di muka bumi ini. Langsung itu Fatimah tersenyum. Maka Nabi adalah real speaker. Di otak antum, Nabi is the real speaker. Nabi Muhammad SAW is the real speaker. Ahsanul mutakallimina fi hadal alam huwa nabiyunal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana bicara kayak gini barusan nih Kak, 2 menit nih Kak. Mata antum itu banyak yang berkaca-kaca. Puji syukur, puji syukur. Jamaah udah demak lagi. Pas habis itu selawat salam, tuh kan. Gaya bicara antum udah ditebak sama jamaahnya, berarti antum gagal di 1 menit pertama. Antum masih ingatkah segmen pertama kita? Jadilah pembicara itu mengesankan di 1 menit pertama. Salawat dan salam. Ingat gak gaya-gaya muhadharah loh Kak? Dari zaman Abu Jahal muhadharah kayak gitu tuh. Salawat dan salam. Ya Ustaz ya, zaman kita muhadharah dulu saat di Mahat. Marilah kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah situasi zaman dari alam kegelapan. Kan? Itu aja apa? Dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan hari ini. Itu terang benderang iklan Philip. Ngapain dibawa ke muhadharah? Baru ente ngomong salawat dan salam, itu jamaah udah bilang, bro, pasti terang benderang. Terang benderang, tuh kan. Iklan Philip dibawa ke mimbar. Bisa nggak sih cari yang lain kalimatnya? Maka sebelum antum praktek, geli banget dia ketawa. Ya kan? Ente pernah dengar gak terang benderang? Iya, iklan Philip itu lampu. Bisa adalah skrip. Apa itu tadi? Biasanya kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul nggak? Ganti sekarang, bukan berarti salah, tapi buat kata-kata baru. Allahi Azza wa Jalla. Nah, Azza Zatua wa Jalla Al-Dua. Artinya apa? Puji syukur kepada Allah. Allahi Azza wa Thana'an Allahi Azza wa Jalla. Lama-lama tuh hafal lebih cakep lagi. Wah, ini Senin Selasa. Hamdan wa thana'an 'ala Allahi Azza wa Jalla. Artinya apa? Puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas? Sekarang kalau sudah puji syukur pasti apa? Salawat. Tapi jangan aku pakai terang benderang lagi. Salatan wa salaman. Salatan wa salaman. Salatan. Nah, salatan wa salaman.
Sholatan wa salaman. Kelas? Biasanya nih Kak, kalau di pesantren-pesantren, kalau udah sholatan wa salaman, daimaini, betul nggak? Mudalazimaini, betul nggak? Sejak Fir'aun itu masuk muhadharah, dipakai itu ganti yang baru SB itu yang dinamakan elegan. Umar bilang, Pak gimana sih? Dia bicara itu elegan, Khalid tuh tampil beda kawan. Ketika yang lain payungnya warna merah, kita orange. Bola, ya kan? Iya. Sejak tu'rof Khalid, artinya Khalid tu'rof. Coba, antum tahu nggak artinya Khalid tu'rof? Iya berani beda. Khalid tu'rof. Cuma dua kata, artinya apa? Khalid itu tampil beda, tu'rof pasti akan dikenal. Antum yang jadi public speaker yang hebat, Khalid tu'rof. Ala Nabi, selesai dia ceramah. Sholatan wa salaman, selesai. Kelas? Ala Nabiyinal Mustafa. Kelas? Selesai. Ala Nabiyinal Mustafa. Kelas? Muhammad. Selesai. Jadi ada penekanan di kata tulisan Muhammad. Jadi antum ketika kata Muhammad, pasti jemaah akan bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Lalu antum lanjutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Muhammad Rasulillah, bukan Rasulullah di sini kan. Jadi dimajrurkan, dikasrohkan. Karena sebelumnya ada ala. Ala Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Kak, kenapa antum nulis? Papernya nulis, kasihkan ke kita kertasnya handout yang udah ada. Antum harus tahu cara nulisnya. Karena apa? Dalam mahfuzah tuh Kak, al ilmu saidun wal kitabah qaiduhu. Jadi Kak, kalau antum mencatat nih Kak, antum merekam tuh di memori antum. Tulisannya kayak gini. Ya kan? Paham tuh? Sampai mana tadi Kak? Orang bilang apa? Aman. Nabiyinal Mustafa. Muhammad. Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Jeda 1, 2, 3 wa ba'd. Jadi jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Kasih jeda dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh 2, 3 wa ba'd. Elegan Kak. Orang itu akan tenang bicara karena ada jeda sebelum kata terakhir 2 atau sampai 3 detik. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada elegan. Coba diantum kayak gitu Kak. Wahid istalin salasa. Ada jeda setelah sebelum wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tatap seluruh mata audiens. Jangan natap ke atas, jangan natap ke bawah. Urusan kita belum selesai barakah. Jadi lucu benda kemarin itu. Jadi kita ada hutang dengan barakah. Karena barakah sekarang akan tampil hanya untuk mengatakan apa? Iya, sini barakah. Sini. Sekarang barakah sudah mulai luas bicaranya. Awal-awal dia masuk malu-malu. Teleponnya dipakai. Hafal gak narasi yang barusan barakah? Iya. Belum hafal. Angkat mikrofonnya. Hindari, antum lihat kamera. Hindari saat bicara. Hindari saat bicara. Masih ingat gak? Ada 2 senjata yang harus dimunculkan apa? Apa nak? Kemarin ada cuma kau. Sekarang jangan sampai kau lupa. Siap Kak? Hindari saat bicara. Hindari saat bicara. Yang pertama, tangan tidak boleh dimasukkan ke dalam saku. Yang kedua, lengan tidak boleh disedekapkan. Dan terakhir adalah
Apa nak? No Griffith. Apa nak? No Griffith, no. Closing. Gini closingnya. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Baraka. Sampai jumpa. Agak mundur kah? Sampai lihat kamera. Maju ke depan. Look at me. Look at me. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Tuh, 2, mulai. Terima kasih. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Baraka. Sampai jumpa. Ya, tepuk tangan buat Baraka. Terima kasih Baraka. Lunas Baraka ya. Karena kemarin lengannya disedapkan. Sampai berkali-kali. Halas. Siap ya? Wabat. Cobakah direview lagi. Nanti minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang lebih patut kita ucapkan terlebih dahulu selain ucapan syukur, puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa jagat semesta. Dialah yang telah menganugerahkan kepada kita umat manusia berbagai macam kenikmatan. Sekian 1 menit kurang dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Namanya siapa? Iya bicara mudah banget tadi Pak. Coba gitu doang bicaranya. Rahmatan lil alamin. Ya, simple dia bicaranya. Gak bisa layu-bayin. Dia nggak pakai penjelasannya. Tapi paling tidak openingnya sudah ada. Dia maksudnya menjelaskan bahwa topiknya adalah tentang rahmatan lil alamin, ya kan? Bagaimana? Berarti you closing. Dan you mencoba sesuatu yang baru hari ini. Walaupun masih ada yang keliru, tapi paling tidak sudah mencoba. Tepuk tangan buat kakak kita. Pada berani loh. Amplifier, speakers, full power sudah. Doa kepada Allah. Walihat kuliha hayya ala tilawati kitabillahi al-mubin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nashhadu bi annaka antal ahad. Allahumma inna nashhadu bi annaka antas samad. Allahumma inna nashhadu bi annaka la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minggu depan MC-nya grup apa? Manakah MC-nya? MC minggu depan gunakan retorika Arabnya yang tadi di awal, ya. Jadi jangan langsung bicara, pakai retorika Arab dulu. Dihafalkan, semua harus hafal retorika Arabnya. Minggu depan retorika Arabnya sudah hafal tanpa antum melihat tulisan. Apa itu? Bisa dihafal kan ya? Antum mau pintar-pintar cakap-cakap. Naftatib hadal liqa bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali anak lihat mereka kostumnya warna putih. Coba gak mundur gak, anak pengen mati foto sama aku. Anak duduk di sini.
Ketika anak bilang public speaker, Speak up. anak bilang public speaking. Speak up. Assalamualaikum, Anal Fakir Happy Chandra, MC Kenegaraan Republik Indonesia. Segmen Public Speaking Training Jumat malam bersama Pondok Tahfidz OSB. Karena mereka punya cita-cita yang dahsyat sekali, ingin menjadi pembicara inspiring others dengan cara bicara yang elegan dan berkarakter. Salam Public Speaking. Speak up. OSB Public Speaking. Bukan sekedar bicara. Jargon mereka adalah OSB Public Speaking bukan sekedar bicara. Saya Chandra bersama calon pembicara-pembicara hebat di zona kanan kiri belakang kami, dan tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak. Aja ya. Siapa pembicara public speaker and you love it? Anda cinta banget dengan pembicara itu. Maka antum pasti akan menjawab dan harus menjawab dengan jawaban yang tepat. Ketika kami roadshow ke beberapa titik di Indonesia, anak-anak SD, anak-anak SMP, anak SMA, ataupun yang lagi kuliah, ketika kami tanya siapa tokoh public speaking and you love him, dan ada cinta dengan mereka. Tapi ketika ini pertanyaan dilontarkan kepada Pondok Tahfidz OSB yang antum setiap hari mengaji, karena pembicara yang hebat adalah ini dia people. Siapakah itu? Antum berteriak, Allah kaya dengan firman-firmannya. Antum berteriak, Pak Happy Chandra, Nabi kaya dengan sabda-sabdanya. Maka manusia harus kaya dengan kata-kata. Kalimat itu bukan hanya kalimat slogan atau kalimat gombal. Kita mengenal Muhammad, OSB. Kita mengenal Muhammad hanya tulisannya saja. Mim, ha, mim, syiddah, dan dal. Tertempel tulisan Muhammad di masjid-masjid yang megah di jagat raya ini. Tertempel tulisan Muhammad itu di mana? Di rumah-rumah mewah. Tapi ketika ditanya, man ahsanul mutakallimina fi hadzal alam? Who is the real speaker in this world? Siapa pembicara yang hebat di muka bumi ini? Yang muslim 90% menjawabnya adalah bukan Muhammad. Mereka gak sadar kalau Nabi itu kaya dengan sabda-sabdanya. Nabi mengeluarkan kata-kata yang indah, kawan. Nabi SAW sudah tidak ada, jasadnya sudah terkubur, tapi sabda-sabdanya hadir sampai antum detik ini. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I found my way back home. Nabi berbicara dengan putri bungsunya bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Setelah haji wada, brother, haji berpisahan, Nabi dalam keadaan lemah menuju ke rumahnya. Siapa yang pertama kali dipanggil oleh Nabi hari itu? Putri bungsunya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Apa kata Nabi? Ya Fatimah, wahai putri bungsuku, halumma ilayya, kemarilah. Dipeluk itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dibisikkan di telinga kiri Fatimah. Sambil dipeluk, Nabi berbisik di telinga kiri Fatimah. Wa kanat Fatimah bakia. Fatimah langsung dia menangis.
Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, antum tahu apa yang dilakukan Fatimah? Tersenyum Fatimah. Habis berlinang air mata dibisikkan oleh Nabi. Saat itu Fatimah langsung dia tersenyum. Sayyidah Aisyah langsung bertanya, "Ya Fatimah, aku adalah istri Nabi. Apa yang dibisikkan oleh ayahmu? Aku harus tahu." Tapi kata Fatimah, La umkinu an unbi asiran Nabi. Ini rahasia antara aku dan ayahku. Fatufian Nabi. Wafatlah Nabi hari itu. Kenapa Nabi saat itu berbisik di telinga kiri, dan Fatimah langsung dia menangis. Karena Nabi mengeluarkan kata-kata yang indah, tapi membuat Fatimah itu dia berlinang air mata. Sambil dipeluk, Nabi mengatakan, "Ya Fatimah, sayatini al-ajal. Ajalku sudah mendekat, wahai putriku." Maka baru dengan kalimat itu saja Fatimah langsung dia menangis. Kenapa dibisikkan di telinga kanan Fatimah? Fatimah langsung tersenyum. Karena Nabi memberikan kabar gembira, "Wahai Fatimah, walaupun aku sudah tiada, tapi kau nanti akan menyusulku ke surga. Yang pertama kali di antara keluarga kita. Kau akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini. Kau akan menjadi figur untuk para mukminat perempuan muslimah di muka bumi ini." Langsung itu Fatimah tersenyum.